Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Dini Silvana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tema 1 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan untuk kelas 3. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Pertumbuhan pada tumbuhan adalah perubahan ukuran, volume, dan tinggi tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah faktor internal dari dalam tubuh tumbuhan, yaitu gen dan hormon, serta faktor eksternal dari luar tubuh tumbuhan, yaitu nutrisi, cahaya matahari, air kelembapan, suhu, serta kesuburan tanah. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, tidak kawin atau vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Lalu dengan cara yang kedua, secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara spora, umbi, tunas, geragi, dan rizoma. Spora, perhatikan bintik-bintik hitam pada tumbuhan paku. Bintik-bintik hitam itu disebut sebagai kotak spora atau sporangium. Spora hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Spora adalah alat perkembangbiakan. Kotak spora sudah matang akan pecah, kemudian butiran spora berterbangan dan jatuh tempat yang sesuai, lalu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam dalam tanah. Fungsinya sebagai cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada umbi lapis, memang bentuknya berlapis-lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Umbi batang, yaitu batang yang tumbuh dalam tanah dan ujungnya menggelembung, contohnya pada kentang dan talas. Serta umbi akar, yaitu akar membesar dan menjadi cadangan makanan, contohnya pada wortel, singkong, dan dahlia. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Dapat muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang telah tua. Jenis tunas ada tunas akar, contohnya cemat dan sukun. Tunas daun, contohnya sayur bebek. Tunas batang, contohnya pohon pisang. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Geragi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam tempat lain. Contohnya rumput tegi, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Rizoma adalah batang menjalar di bawah tanah. Ruas-ruas batang yang disebut rizoma jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya kencur, kunyit, jahe, dan lengkuas. Contoh-contoh itu tidak asing lagi karena ada di dapur ibu kita. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tidak kawin dengan bantuan manusia, contohnya stek, cangkok, merunduk, enten, dan kultur jaringan. Tujuannya menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik dan terhadap penyakit, serta menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai daun, dan pucuk. Jenis stek ada stek batang pada singkong dan tebu, stek tangkai pada mawar dan bunga sepatu, serta stek daun pada cocor bebek. Caranya, ini adalah stek batang dipotong melintang, kemudian ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil berkambium, contohnya jambu, mangga, jeruk. Kelebihannya cepat berbuah, kekurangannya mudah roboh karena berakar serabut. Cara mencangkok yaitu kerok bagian batang tumbuhan yang berkambium, kemudian bungkus dengan tanah. Setelah tumbuh akar, lalu pindahkan ke media tanah untuk ditanam. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tanaman sejenis. Caranya, potong sedikit mata tunas pada tumbuhan A, kemudian tempelkan pada tumbuhan B hingga tumbuh menjadi individu baru. Mengenten merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman sejenis. Tujuannya memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Contohnya pada tanaman tomat. Caranya, gabungkan bagian pucuk atas dan bagian batang bawah. Perhatikan gambar ya.
Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah kemudian menimbunnya. Setelah tumbuh akar, bagian tertimbun dipisahkan dari induknya. Contohnya tebu, apel, dan anyelir. Caranya bisa dilihat pada gambar ya. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media steril. Tujuannya menghasilkan tanaman baru yang punya sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Caranya kita beri contoh wortel ya. Mengambil sedikit bagian sel wortel, kemudian dimasukkan ke cawan petri. Setelah tumbuh kalus, dipindahkan ke medium pertumbuhan. Setelah tumbuh, maka dipindahkan ke medium tanah hingga menjadi tumbuhan dewasa. Perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif berupa bunga. Bagian-bagian bunga lengkap bisa dilihat pada gambar berikut ini. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan yaitu putik sebagai kelamin betina dan benang sari sebagai kelamin jantan. Bunga yang mempunyai putik dan benang sari dalam satu bunga disebut sebagai bunga sempurna. Fungsi bagian-bagian bunga. Perhiasan bunga terdiri sekelopak untuk melindungi bunga saat kuncup dan mahkota untuk menarik serangga. Dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga, tangkai bunga menghubungkan bunga dan batangnya, alat kelamin tumbuhan, putik sebagai alat kelamin betina, serta benang sari sebagai alat kelamin jantan. Proses perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Macam penyerbukan ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan pastar. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan dan bunga akan menjadi buah atau biji. Perkembangbiakan dengan biji. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Fungsinya memperbanyak keturunan dalam mempertahankan kelangsungan hidup generasinya. Bagian biji ada selimut biji melindungi biji, embrio calon tumbuhan baru, dan kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Manis sekali semangka ini. Bagaimana biji bisa berubah jadi buah semangka ya? Oke anak-anak, kita simak penjelasannya berikut. Daur hidup semangka dimulai dari biji, berkecambah, kemudian tumbuh, muncul bunga. Pada bunga terjadi perkembangbiakan secara generatif. Hasilnya berupa buah. Pada buah terdapat biji. Begitu seterusnya. Alhamdulillah akhirnya materi tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan telah selesai saya jelaskan. Mari kita evaluasi pemahaman diri kalian dengan berlatih mengerjakan latihan soal. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.